warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Miftahul Ulum TV, belajar mendengar berkolaborasi. Dan saya Ana Novita Ridaniati dan kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mbak Sofi. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol sama salah satu penjual ayam geprek yang nggak cuma jago masak, tapi juga jago bertahan dalam panasnya dunia usaha. Halo Mbak Sofi. Halo. Mbak boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Sofi Nurtianasari. Saya berasal dari Demak sendiri, tepatnya di Desa Kalicilik. Langsung aja nih ya Mbak. Mbak sendiri suka makan ayam geprek level berapa? Kalau matok level itu enggak ya, tapi saya sendiri emang suka ayam geprek dengan level kepedasan yang tinggi. Pernah kepedasan sama sambal buatan sendiri enggak? Pernah sih, soalnya itu kan ayam geprek kan pakainya cabai setan semua ya. Jadi itu level tingginya itu tinggi banget, jadi sering banget kepedasan dengan buatan sambal sendiri. Sebelum kita bahas bisnisnya, boleh ceritain sedikit Mbak tuh tipe yang kuat pedas atau tim level aman? Aku sendiri emang basicnya itu suka yang pedes banget ya. Cuma sekarang itu udah nggak kuat, perutnya itu udah nggak bisa tahan makanan pedas. Jadi sekarang dikurangin aja sih makan pedesnya. Soalnya pernah itu habis makan pedes banget kan. Terus itu beberapa hari perutnya sakit banget sampai berobat juga. Jadi dikurangin makan pedesnya sekarang. Berarti Mbak itu punya sakit? Enggak sih, cuma waktu itu emang kebetulan perutnya sakit ya, mungkin emang terlalu pedes. Jadi aku berobat, ternyata emang dari makanan yang pedes itu tadi. Pernah kepedesan sama sambal buatan sendiri enggak? Pernah? Boleh ceritain sedikit gimana awal mulanya usaha ayam geprek ini berdiri? Itu sebetulnya dulu itu kan dari waktu pandemi ya. Aku itu dulu kan masih kuliah, masuk kuliah itu kan masih awal tahun 2019. Tahun 2020 itu pandemi COVID kan, terus kuliahnya itu online, sistemnya online, terus di rumah terus kan, di rumah juga nggak boleh keluar-keluar, main juga nggak boleh kan, terus iseng aja buat ayam geprek dari makanan kesukaan aku buat sendiri, coba iseng-iseng bikin ayam geprek dijual laku nggak ya. Terus hari itu aku bikin foto produk, terus aku bikin story di WA, open order ayam geprek besok Ridi, ada yang mau nggak? Banyak yang mau. Awal itu dapat orderan sekitar 20 porsi. Suka kan ya, soalnya kan masih awal, terus dapat orderan sebanyak itu. Wah, semangat banget aku itu. Terus bikin, lanjut hari itu bikin sampai porsi 20 porsi itu. Mbak pernah nge-review ayam geprek di TikTok atau di Instagram? Kalau nge-review sendiri nggak pernah ya, cuma aku biasanya itu bayar endorse di Instagram. Aku udah endorse 3 kali sama Mbak Vivi, sama Mbak Uvi Fitria, yang satunya itu Instagram kuliner Demak. Itu teman sendiri? Enggak sih, enggak teman sendiri. Oh, berarti kenalan gitu? Iya. Kenapa Mbak itu milih ayam geprek bukan jenis makanan lainnya? Soalnya itu, ayam geprek itu kan makanan kesukaan aku, jadi bikin ayam geprek itu dan aku jual. Dari kesukaan sendiri sih. Modal awalnya berapa waktu itu? Sendiri atau bareng teman? Modal awal mungkin sekitar 200 ribuan ya. Itu modal sendiri juga, nggak sama temen. Modal uang sendiri, pakai uang sendiri, nggak minta orang tua. Mbak pernah gagal bikin ayam geprek sendiri di rumah? Pernah, kalau gagal pasti pernah ya. Soalnya kan masih pemula juga.
belajarnya juga otodidak kan, dari dari internet, bikinnya juga angger-anggeran gitu kan. Terus waktu itu gagal di tepungnya, soalnya kan aku pakainya kan ayam yang nggak mentah, jadi tepungnya itu waktu itu masih kayak tepung pisang goreng gitu loh, nggak bisa crispy. Terus aku belajar lagi nyari-nyari di internet, terus oh ternyata buatnya gini, jadi sampai sekarang ada kemajuan juga sih. Apa yang paling bikin Mbak yakin kalau ayam geprek bisa laris? Soalnya itu kalau ayam geprek peminatnya juga banyak, terus itu termasuk makanan pokok kan. Kalau ayam geprek kan itu kan biasanya pakainya nasi ya, nasi itu kan makanan pokok, jadi aku bikin itu jadi mungkin banyak juga orang yang suka karena itu kan setiap harinya dicari. Beda kalau cemilan kan nggak semua orang suka, jadi kalau makanan pokok kan peminatnya bisa banyak gitu. Ini kan lagi viral-viralnya media sosial. Nah, jualan Mbak Sofi itu dipromosikan di media sosial atau enggak? Iya, di media sosial. Aku sekarang ada di Instagram, terus TikTok. Jualannya mulai dari rumah, kios, atau sewa langsung di tempat? Itu jualan pertama itu sistemnya COD aku. Jadi delivery ke rumah, dari ke rumah, terus biasanya COD di gang-gang gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah punya warung sendiri di rumah. Dulu kan masih COD karena masih iseng dan masih jadi mahasiswa kan, belum ada waktu yang benar-benar ngeluangin buat usaha, waktunya masih dibagi buat kuliah juga. Berapa lama waktu persiapan dari ayam mentah sampai siap disajikan, Mbak? Kurang lebih itu waktunya 1 jam. Soalnya aku beda dari penjual ayam geprek lain. Kalau ayam geprek lain itu kan pakainya ayam yang mentah ya. Nah, aku itu beda, aku pakainya ayam yang udah aku ungkep. Jadi itu agak lama waktunya, diungkep dulu, habis diungkep itu masuk ke kulkas. Jadi biar dingin, biar tepungnya itu bisa kriwil gitu loh. Jadi nggak langsung dibikin semua juga enggak. Kalau ada orang beli baru aku gorengin. Jadi orang beli itu ayamnya masih panas. Jadi lumayan Ya, lumayan lama juga. Ya. Lumayan lama. Ada nggak menu selain ayam geprek? Kalau sekarang ada menu lain. Kalau dulu waktu masih COD itu menunya hanya geprek. Kalau sekarang di rumah ini udah ada warung kan, aku udah ada menu lain kayak seblak prasmanan, terus bakso aci, ada ceker mercon, ada risol, banyak juga menu-menu yang lain. Dulu itu waktu buka pertama di rumah masih jarang banget yang jualan seblak prasmanan. Kalau sekarang kan udah banyak banget ya. Kalau sekarang udah banyak banget, terus pesaingnya juga lebih banyak. Tuh. Kan punya usaha risol. Ya. Itu risolnya itu apa? Risol mayo ada, risol ayam, terus risol piscok gitu. Banyak ya, Mbak? Iya. Apa yang paling bikin Mbak itu yakin kalau ayam geprek bisa laris? Ya itu tadi, dari termasuk makanan pokok, banyak peminatnya juga, harganya juga lebih murah kan dibanding makanan yang lain. Kalau geprek itu kan termasuk murah ya, buat pelajar juga kan nggak terlalu mahal, jadi juga banyak yang minat. Gimana proses bikin ayam geprek di tempat Mbak mulai dari ayam sampai sambelnya? Prosesnya ayam dikukus dulu, direbus, dimarinasi kan, terus masuk kulkas. Ada orang beli kita baru gorengin, baru bikin sambelnya juga gitu. Rahasianya itu sambelnya apa sih kalau boleh tahu? Kalau rahasia mungkin nggak ada ya, sama kayak penjual lainnya. Ayam geprek itu kan pakainya sambel sambel bawang. Cuma mungkin bedanya dari segi rasa ya.
Terus kalau masakan kan beda tangan beda rasa ya, mungkin dari itu juga. Terus kalau aku sendiri kuncinya di sambal itu aku pakai apa namanya garam, pakai micin sama pakai gula. Mungkin itu aja yang mungkin bikin beda itu pakai gula atau enggaknya. Nah, menu favorit pelanggan Mbak Sofi itu biasanya apa? Menu favoritnya kalau geprek itu kebanyakan sukanya yang mie geprek. Mie geprek itu aku pakainya mie Indomie, cuma mie-nya itu aku bumbuin lagi. Gitu. Oh, aku kira tuh mie geprek itu kayak digeprek gitu, Mbak. Enggak, mie geprek ya mie biasa, mie goreng Indomie biasa, cuma mie-nya itu aku kasih bumbu lain. Jadi ada rasa bedanya gitu loh, biar nggak sama kayak mie Indomie biasa gitu. Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi saat mulai usaha, Mbak? Tantangan terbesarnya itu tadi mental yang kurang berani, terus apa namanya kekurangan modal. Soalnya kan keterbatasan modal, aku dulu kan masih kuliah, uang juga waktu kuliah kan masih orang tua. Cuma itu kan uang dari nabung sendiri kan. Jadi aku nggak minta orang tua. Mungkin modalnya juga kurang banyak gitu. Berarti itu kalau kuliah itu bawa uangnya Mbak sendiri? Dulu sebelum jualan masih pakai orang tua, yang biayain orang tua. Tapi sampai aku udah jualan itu juga pakai uangku sendiri. Biaya kuliah aku pakai sendiri, uang jajan pakai sendiri, transport juga pakai uang sendiri. Banget ya. Pernah nggak sih ada momen nyaris nyerah? Pernah, soalnya dulu kan masih kuliah waktunya kan masih dibagi sama kuliah, sambil jualan. Aku tuh dulu berangkat kuliah kan biasanya kan siang. Nah itu aku paginya tuh bikin story WA, geprek ready jam segini gitu. Pokoknya sebelum berangkat kuliah aku bikin ayam geprek. Terus banyak teman kuliah juga yang beli. Jadi aku tuh pagi-pagi banget ke pasar terus bikin orderan sampai siang. Terus berangkat kuliah kan capek ya. Terus kebetulan aku kuliahnya juga masih ngelaju. Sini sampai Kudus kan juga capek ya, pulangnya sampai sore. Terus kadang tuh ya Allah kok gini banget ya, capek banget cari uang gitu, apa udah aja kayaknya enak minta orang tua gitu. Tapi terus dipikir-pikir lagi enggak kasihan juga orang tua juga makin lama makin tua kan, masa mau minta orang tua terus. Orang tua juga masih banyak anak, enggak cuma aku aja. Kebetulan kan aku orang tua punya anak empat bersaudara, jadi aku masih punya 2 adik lagi gitu. Bagaimana respon pertama pelanggan waktu usaha baru buka? Alhamdulillah responnya juga baik-baik sih, pada suka juga, pada komennya juga wah enak, ayam geplekannya enak gitu. Dulu kan juga masih jarang tahun 2020 tuh masih jarang banget yang jualan ayam geprek. Kalau sekarang kan masih banyak, udah banyak di pinggir-pinggir jalan, udah banyak banget yang jualan. Kalau dulu kan jarang, jadi orang tuh mungkin banyak juga yang belum pernah makan kan, jadi yang beli itu kan mungkin baru pertama kali nyoba, terus responnya juga enak gitu. Pernah dapat komplain lucu atau unik? Pernah komplain lucu itu saat itu tadi aku kan habis COD, terus pulang-pulang baru nyampe rumah, dia itu WA, PPP Mbak aku mau komplain gitu. Kaget juga kan, kalau komplain itu kan pasti menuju ke hal yang kurang ya. Wah ini ada apa aku gitu. Terus aku balas, ya Mbak gimana, ada yang kurang, aku mau komplain apa. Terus dia bilang gini, wah kamu parah bikin geprek seenak ini, aku jadi 1 porsi itu kurang gitu. Terus ya Allah Mbak, tak kirain ada apa, tak kirain kurang apa, ternyata enak. Ya udah makasih ya Mbak, aku bilang gitu. Ada pelanggan setia yang sering datang bahkan hafal level sambelnya Mbak? Ada, sampai sekarang itu masih ada banget yang dari aku awal COD-an sampai sekarang di rumah itu ada yang sering banget beli
Belinya itu seringnya menu yang mie geprek. Mie geprek itu dia harus mintanya itu geprek yang bener-bener digeprek sampai halus gitu loh, nyampur sama ayamnya sama sambelnya gitu. Jadi itu dia suka tipe yang pedes banget dan sambelnya banyak gitu. Waktu jualan itu apa sih yang selalu ramai itu jam berapa sih Mbak? Kalau selalu ramai itu sekitar waktu jam makan siang ya. Jam makan siang, terus waktu anak-anak pada pulang sekolah sekitar jam 3 sampai jam 4 itu rame. Terus kalau malam itu biasanya kalau rame itu waktu malam minggu. Malam minggu, Sabtu malam minggu, Jumat juga. Kalau Jumat itu kadang rame. Sering rame karena aku kalau Jumat ada promo. Ada promo, jadi kan mungkin banyak orang juga, wah ayo beli ke sini soalnya ada promo gitu kan. Jadi itu Jumat sering banget rame, Sabtu malam minggu itu juga rame. Bukanya itu sampai jam berapa sampai jam berapa? Aku buka itu jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Cuma kadang juga molor sih bukanya. Soalnya kan sekarang aku udah punya anak juga, udah nikah kan. Udah nikah. Iya, beda juga. Waktunya dibagi sama anak gitu. Gimana strategi Mbak dalam menarik pembeli lewat media sosial? Nah itu tadi lewat sekarang kan baru trennya TikTok ya, konten TikTok. Jadi aku mau belajar caranya konten tuh gimana biar bisa FYP, biar bisa dikenali orang banyak gitu. Terus kalau aku lebih ke endorse orang, bayar orang, jadi nanti produknya direview orang gitu. Bagaimana menghadapi persaingan yang makin ketat ini Mbak? Kalau menghadapi itu aku lebih ke memfokuskan produk itu. Jadi produknya gimana caranya biar produk itu semakin enak. Jadi kan kalau lidah orang kalau enak itu kan pasti kembali ya. Wah ini loh gepreknya enak, jadi kan orang kan pada ayo beli di sini aja, ini beda loh dari yang lain. Jadi lebih ke fokus ke produk itu, gimana caranya biar produk itu semakin enak gitu loh. Kalau boleh tahu, kalau suatu saat Mbak itu buka cabang sendiri, pengen itu gimana dulu? Aku pengennya yang di daerah sekolah ya, yang deket-deket sekolah. Soalnya kan sekarang kan kebanyakan kan yang suka jajan kan anak-anak sekolah ya, apalagi anak-anak SMK, SMA gitu kan suka banget, apalagi sebelah itu kan makanan anak-anak cewek ya, banyak banget anak-anak sekolah yang pada beli. Jadi aku pengennya yang deket-deket dari sekolah, dari kampus gitu. Jualannya Mbak itu lokasinya di mana? Aku lokasinya di Kali Cilik, di rumah sendiri sih. Oh, di rumah sendiri. Iya. Di dekat Masjid Kali Cilik, masuk depan SD Kali Cilik itu. Apa tips buat Mbak Sofi untuk pemula yang pengen buka usaha ayam geprek? Tipsnya itu mungkin masih remaja ya, waktunya masih banyak buat cari pengalaman. Jadi jangan menunda, besok aja gitu. Mulai sekarang mumpung masih muda, ayo pada bikin bisnis sendiri. Soalnya bisnis itu enaknya gimana, mau libur juga kita yang nentuin, mau buka jam segini juga kita yang nentuin. Beda kalau kita ikut orang, kerja sama orang, pasti kan kerja harus dituntut jam kan, harus berangkat jam segini, telat juga dimarahin kan nggak enak. Kalau usaha kan enak, wah mau buka jam segini juga nggak ada yang marahin, mau libur juga nggak ada yang marahin. Jadi lebih enak pakai usaha sendiri gitu. Kesalahan apa yang harus dihindari saat mulai usaha kuliner? Kesalahannya itu tadi, nggak boleh kalau ada orang komplain kita malah marah-marah, kita nggak terima. Wong masakannya gini enak kok dikomplain nggak enak, gitu kan nggak boleh kan ya. Jadi itu harus dihindari. Kita harus terima komplain orang lain. Komplain itu harus kita terima agar
kita bisa maju, agar produk kita bisa berkembang, bisa lebih lebih enak. Itu gimana, kan nggak tahu kan kita masak seleranya seperti ini, orang seleranya beda kan, mesti ada yang komplain ya, Mbak sambelnya kepedesan. Oh jadi kan orang ini nggak suka pedes, nanti kalau orang itu beli lagi kan kita bisa mengurangi sambelnya. Oh orang ini nggak suka pedes, kita kurangin aja gitu. Inovasi apa yang ingin Mbak Sofi coba ke depannya? Aku ingin bikin produk yang unik, yang belum ada orang yang jual gitu. Jadi kan mungkin lebih dicari orang lebih penasaran, itu makanan apa sih, belum ada yang jual, ayo kita beli. Jadi kan lebih banyak orang pada ingin tahu gitu loh. Ini aku ingin buat cireng kuah creamy. Cireng kuah creamy itu cirengnya, dalamnya cireng ada isian ayam suwir, ada bakso mercon, ada sosis mercon gitu. Nanti kuahnya itu pakai kuah keju dicampur chili oil. Di sini kan belum, jarang ya, masih mungkin kalau ada mungkin masih beberapa, jarang juga. Kalau aku kan juga main TikTok. Kalau di TikTok kan udah banyak banget yang jualan, cuma di daerah sini kan belum ada. Mungkin aku buat itu, mungkin nanti banyak juga peminatnya. Kalau boleh tahu Mbaknya itu dari mana? Kalau boleh tahu. Maksudnya dari mana? Pengen itu loh. Iki loh Mbak, apa segini? Buat cireng itu. Ya itu dari lihat TikTok juga. Di TikTok kan masih banyak yang jualan itu, rame juga. Mungkin kan orang juga, itu apa sih cireng, kan biasanya makannya biasa ya, goreng biasa ya. Lah itu ada kuahnya, ada kuah creamy. Kuah creamy itu apa gitu, orang kan pasti penasaran kan, ingin beli gitu. Sekarang itu aku nih kurang kira telu tok. Salah meneh. Iki tak bilene ndak usah. Enggak. Apa ya, Mbak? Mbak kan dulu sebelah. Nah, soal sebelah itu ya, Mbak? Enggak apa-apa. Iya. Sistemnya gimana? Sebelah prasmanan atau sebelah biasa? Mbak kan punya usaha sebelah juga. Iya. Sistem membuat sebelah itu prasmanan atau enggak? Itu aku seblaknya prasmanan. Dulu belum ada yang jual seblak prasmanan, masih mungkin banyak yang jual seblak, cuma kan mungkin ada langsung yang per paket gitu kan. Seblak sosis, seblak telur, seblak bakso gitu. Lah itu aku bikin yang seblak prasmanan. Seblak prasmanan itu orang kan pada penasaran juga. Seblak prasmanan ki gimana? Ambil sendiri atau sepuasnya gitu. Jadi aku bikin seblak prasmanan, toppingnya pilih sendiri, terus sambelnya milih sendiri level berapa gitu. Jadi lebih banyak juga yang suka prasmanan gitu. Gimana sih proses membuat seblaknya, Mbak? Kalau aku sendiri itu bikinnya, kalau dari bumbu ya aku bikin langsung banyak, terus nanti ditaruh di kulkas. Ada orang beli baru kita buatin. Jadi pertakarannya itu kalau level 1 sambelnya 1 sendok, kalau 2 sendok gitu. Bumbunya juga udah dimasak dulu, udah udah siap juga gitu loh, tinggal kita buatin aja gitu. Menu favorit seblak menu favorit pelanggan Mbak yang minat seblak itu menunya apa sih? Kebanyakan itu kalau anak-anak sekolah seringnya pada beli yang banyak kerupuk. Kalau seblak kan emang identik dari kerupuk ya.
Cuma kalau aku sendiri emang nggak suka terlalu banyak kerupuk. Soalnya kalau kerupuk itu dimasak lama, apa kerupuknya banyak itu yang bikin kuahnya beda. Jadi kuahnya itu lebih kental gitu loh. Rasanya juga beda. Enak yang kerupuk sedikit aja, mungkin cuma 1 atau 2 bungkus itu udah cukup sih. Ya bikin kuahnya juga enak, kuahnya enak. Kalau kebanyakan kerupuk itu kuahnya jadi kental, bumbunya juga hilang, rasa bumbunya itu hilang gitu. Jadi lebih enak yang sedikit-sedikit tapi semua gitu. Kalau biasanya itu yang beli di tempat Mbak itu kayak masih sekolah atau remaja atau gimana? Kebanyakan anak sekolah, tapi sekarang banyak juga sih orang-orang bapak-bapak juga pada beli, anak-anak kecil apalagi kalau waktu liburan sekolah, anak-anak kecil tuh pagi-pagi udah pada beli, Mbak beli seblak Mbak beli geprek Mbak gitu. Jadi sekarang enggak anak-anak sekolah aja sih, bapak-bapak juga ada, ibu-ibu juga kalau malam itu suami istri pada beli, mungkin enggak masak ya, jadi beli seblak kan enak, beli segeran apalagi waktu hujan gitu, banyak banget orang-orang tua pada beli gitu. Berarti kayak bapak itu ya sama iya suka seblak gitu. sama. Tapi kalau bapak-bapak juga enggak banyak sih, mungkin beberapa aja. Kalau geprek emang peminatnya banyak, enggak cuma anak-anak, semua kalangan pada suka. Itu apa respon pelanggan itu gimana Mbak pas saya beli seblak? Responnya kalau waktu hujan tuh pada seneng kan, soalnya kalau seblak itu kan berkuah ya, cocok banget kalau dimakan saat-saat hujan gitu. Tapi biasanya kalau hujannya sekitar masih siang, sore itu pasti rame. Tapi kalau udah habis maghrib kok hujan, itu malah sepi. Soalnya kan orang udah pada males ya. Kalau sore terus malam itu kan udah pada males keluar. Kalau hujannya siang tuh malah sore tuh pada rame banget nyari segeran. Berapa lama waktu persiapan membuat seblak itu Mbak? Kalau pembuatannya sih tergantung belinya ya. Kalau belinya banyak kerupuknya itu agak lama buatnya. Kalau beda kalau nggak ada kerupuknya. Kalau ada kerupuknya kan lama karena kerupuk itu kan dimasak kan nggak langsung cepet ya. Kerupuk kan keras banget toh, jadi memakan waktu banyak memakan waktu lama. Jadi emang dia mau beli bilang gini, Mbak cepet sedikit ya gitu, Mbak nak kamu ingin cepet belinya nggak usah pakai kerupuk aku gitu. Nak pakai kerupuk harus emang waktunya agak lama, soalnya waktu itu kerupuk itu butuh waktu buat masaknya. Jadi kalau Mbak pengen cepet ya belinya nggak usah pakai kerupuk aja aku gitu. Kalau pengen cepet ya udah Mbak nggak usah pakai kerupuk aku gitu. Ada pelanggan setia yang sering datang? Sering, itu kebanyakan tetangga kan. Mungkin kalau orang desa kan jarang banget ya yang makan seblak ya. Jadi itu kebanyakan orang-orang tetangga sendiri bikin buat seblak beli sendiri gitu. Apa yang bikin Mbak itu yakin kalau seblak itu bisa laris? Kalau seblak itu kan semua cewek kan suka ya, anak-anak remaja kan suka. Jadi yang sering jajan juga anak-anak cewek atau kebanyakan. Ya itu tadi yang bikin aku yakin kalau seblak pasti banyak peminatnya gitu. Apa prinsip hidup Mbak selama membangun bisnis? Prinsipnya itu ingin makin maju ya. Sekarang kan hidup di era digital. Jadi kita stuck di situ aja nggak bakal maju. Jadi gimana caranya biar kita bisa mengikuti teknologi yang ada. Mungkin dari bikin konten, bikin promosi di Instagram gitu kan, biar makin gimana caranya lah pokoknya biar usaha kita itu makin maju gitu.
Soalnya tuh emang udah Iya, semua ini harus pakai teknologi. Iya. Kalau kita nggak bisa ya kita ketinggalan. Contohnya aja yang jualan di pasar kan. Sekarang kan pasar sepi, kebanyakan pada beli di online shop kan gitu. Jadi nek emang kita nggak bisa ngikutin tren, ya kita kalah gitu. Nah, apa harapan Mbak Sofi ke depannya buat usaha gimana? Harapannya juga ingin maju, usahanya ingin berkembang, mempunyai cabang di mana-mana. Terus bisa membahagiakan diri sendiri gitu. Nah, apa pesan Mbak Sofi untuk kedepannya buat usaha ini, Mbak? Pesannya buat anak-anak sekolah, ayo pada beli seblak. Mungkin banyak yang suka, banyak ingin ngerasain seblaknya, mungkin ada beda rasa dari yang lain gitu. Nah, itu dia cerita di balik dapur panas penjual ayam geprek. Ternyata di balik sambal yang pedas ada perjuangan yang nggak kalah panas ya. Mulai dari modal kecil, eksperimen sambal, sampai ketemu pelanggan unik yang bikin harinya lebih berwarna. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap dukung kuliner lokal dan jangan lupa pilih level sambal sesuai kemampuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.